Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Nah, hari ini kita akan mulai belajar kembali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk memimpin doanya dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, memulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, saya akan absen dulu ya. Airel Garuda, Aisyah Renita, Amira Raisun, Karina Radia, Al-Zahra Dwi, Sarena Alia, Sila Anastasia, ada Devia Kansa, oh iya, Faiz Fahrulaji, Fikri Apiasa, ada Ibrahim Mofi, Karina, Kenji, ada Kansa, ada Lutfi Azril, ada Meseliana, Muhammad Dafa, Muhammad Zikri, Nauka Sakit, mana? Oh iya, Octavia, ada Octavia, Puji, Realita Jia, mana Realita? Rifa, Hanafi, Rifa, Rizky, Safa, ada Salsabila, ada Suci, ada Sipa, Yudit, Yusuf Mansur. Alhamdulillah ada Ustaz juga ya. Nah, alhamdulillah semuanya hadir ya, dari 30 siswa. Ya, alhamdulillah kalian kita semua diberi kenikmatan untuk bisa hadir ya dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba periksa dan lihat kembali di sekitar kita ada tidak sampah. Ya, karena ini sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Ya, jadi tidak boleh ada sampah. Ingat ya, kesepakatan kelas kita harus bersih. Ya, menghargai teman. Menghargai dan mendengarkan ketika guru berbicara dan mensukseskan 35S ya, senyum, sapa, salam, bukan satu itu. Oke, sepertinya dari kalian masih ada yang maaf ini ya, masih ada yang menguang. Udah sarapan semuanya? Nah, ada yang baru yang kesiangan? Ada. Wah, ya, biar kita lagi fokus nanti pelajaran jangan ngomong karena kita sedang di kelas ini untuk belajar. Marilah kita ada permainan dari saya ya. Permainannya biar kalian bisa fokus konsentrasi. Ya. Kalian diajar apa yang saya katakan nanti. Ingat, ini dunia tepuk dan tangan ya. Kalau misalnya ada kata tepuk, kalian tepuk ya. Kalau misalnya enggak, nanti tidak usah. Contohnya seperti ini. Tepuk dua, itu nggak ada tangan jadi tidak tepuk ya. Kecuali tepuk tangan 2 kali, kok kan tepuk dan tepuk tangan ya. Ingat ya. Nanti balik kalau misalnya kalian enggak fokus, nah pasti bangunnya kesiangan, masih ngantuk. Ya, Azril ya. Oke, kita bisa mulai ya.
Ingat, tepuk tangan ya. Tepuk tangan 2 kali. 2 kali ya. Tok seperti itu ya. Ingat lagi. Tepuk 2 kali. Nah, masih ada 4 ini yang belum. Ingat, tepuk dan tepuk tangan. Oke. Ya, kita ulangi lagi. Jangan lupa konsentrasi ya. Ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Nah, tepuk 2 kali. Ingat, tepuk sama tepuk tangan. Ya. Harus fokus nih. Ingat, ini ada lagi nih. 1 kali lagi lah. Ini belum fokus, masih banyak yang salah. Ingat, tepuk dan tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan 3 kali. Iya, yang banyak 3 kali kan. Nah, sekarang tepuk 1 kali. Ini ya, agak penting. Sekarang 2 yang ini ya. Tepuk 1 kali. Tepuk itu enggak, kalau tepuk kanan baru ya. Nah, udah. Sekarang 1 lagi nih. Tambah lagi karena ada yang fokus. Dulunya, kalau misalnya cacing, kalian bilang panjang ya. Cacing panjang, kalau ular pendek. Nah, coba cacing panjang, ular. Nah, sekarang kita pakai gerakan, ya bukan suara tapi gerakan. Gerakan tapi kebalikannya. Cacing panjang. Nah, kebalikannya. Harusnya kan ini panjang. Cacing panjang, ular pendek. Ingat, kebalikannya. Oke, saya tes ya. Fokus. Semuanya. Ya. Cacing. Ya. Ular. Cacing. Oke, bagus ya. Sekarang berarti kalian sudah fokus, sudah mengikuti ya. Berarti sudah siap untuk apa? Untuk belajar ya. Sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita merencanakan pembelajaran berikutnya, kita akan nanti membahas tentang kondisi geografi Indonesia. Nah, jadi sebelumnya, mungkin kalian pernah melihat di sekitar lingkungan kalian, di rumah kalian, ada tidak sih hutan, sungai, bahkan gunung misalkan. Ya. Indonesia yang begitu luas, ketika kita mencermatinya misalkan ya, di lingkungan kita aja nih. Ketika sudah bangun dari rumah, tidur, keluar dari rumah, apa yang kita dapatkan misalkan? Ataukah pabrik-pabrik dengan polusinya? Ataukah hawanya sejuk nih dengan pemandangan yang indah? Seperti itu yang kalian dapatkan? Hah? Ada? Atau mungkin kalian misalkan Indonesia kan yang begitu luas, saya ingin berlibur suatu saat nanti. Liburannya kemana? Terserah, saya mau liburan ke pantai pasir yang putih yang begitu indah. Kan banyak di Indonesia ya, tidak hanya di Parangtritis, di Bali ya, banyak pantai-pantai di Indonesia. Dan ada juga misalkan saya pengen ke pegunungan, biar hawanya sejuk, mendaki gunung. Nah, di Indonesia terdapat banyak seperti itu ya. Bahkan banyak pemandangan-pemandangan yang indah yang bisa kita saksikan, kita rasakan langsung ya. Ini bukan apa, berkat keragaman kondisi geografis Indonesia. Jadi kita harus bersyukur seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran ini saya akan menyampaikan dengan tujuannya. Tujuan dari pembelajaran keragaman geografi Indonesia itu menganalisis hubungan antara geografis dengan karakteristik masyarakat ya. Terus dapat mengidentifikasi, ingat, mengidentifikasi pengaruh luas dan letak terhadap proses geografis dan keragaman alam Indonesia. Kalau kita nanti diaplikasikan, ini semuanya ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, ya, jadi kita harus benar-benar mengikuti pelajaran ini. Kenapa? Karena dengan mengikuti pelajaran tentang kondisi geografis Indonesia, kita bisa memahami, kita bisa mengambil hikmahnya ya. Coba kalian selama kalian merasakan hidup di Indonesia ini,
Pernah ada kan bencana? Pernah ada bencana, ada. Semuanya ada. Apalagi Indonesia itu rangkaian cincin api dari Sumatera sampai Papua itu gunung apinya banyak. Ya, nah itu harus kita sikapi sebagai orang Indonesia. Barangkali dalam waktu-waktu akan datang, mungkin kapan saja bencana itu pasti ada. Tsunami misalkan, banjir rob. Nah kenapa? Karena ini sebagai kondisi kita, geografis kita yang mau nggak mau, tetapi itu dampak negatifnya ya. Selebihnya itu banyak keuntungannya. Ya, keuntungan kita sebagai Indonesia bisa memanfaatkan alam ini dengan baik. Ya. Nah nanti akan Bapak putarkan sebuah video ya, sebuah video tentang keragaman alam Indonesia ini. Kalian bisa menyaksikan, bisa mencermati nanti bagaimana video tersebut ya. Kalian pahami, silakan setelah itu kalian bertanya ya, bertanya ini tentang apa seperti itu ya. Silakan kalian saksikan. Kamu setuju gak? Kalau Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah. Bahkan di negara manapun di dunia ini, hampir tidak ada yang bisa menyamai keanekaragaman di Indonesia, baik secara alam, budaya, dan manusianya. Semua ini didapat tidak lepas dari letak geografis Indonesia. Letak inilah yang berpengaruh besar terhadap kondisi Indonesia yang memberikan kekayaan alam sekaligus bencana, seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Yuk, simak ulasan geografi mengenai kondisi geografis Indonesia berikut ini. Ada isu potensial mineral, seperti Aceh yang memiliki kekayaan gas alam dan minyak bumi. Di Sumatera juga terdapat minyak bumi, batu bara, emas, hingga timah. Sedangkan di Pulau Kalimantan terdapat satu provinsi yang dikenal paling kaya akan sumber daya alamnya, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, yakni Provinsi Kalimantan Timur. Daerah lain yang dikenal kaya dengan sumber daya mineralnya adalah Provinsi Papua yang memiliki tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan gas alam. Indonesia yang menjadi salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam nikel terbesar di dunia, tepatnya berada di Pulau Kalimantan. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang ikut andil dalam industri baterai electric vehicle. Bagi yang belum tahu, nikel merupakan bahan baku industri baterai dan pengembangan mobil listrik. Yang terakhir, karena letaknya di dua benua dan dua samudra, memungkinkan Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Terletak di antara dua samudra yang sangat ramai pelayarannya, juga ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber-sumber mineral, sangat menunjang perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Di bidang sosial dan politik, Indonesia juga dengan mudah berhubungan dengan bangsa-bangsa lain dan dapat ikut serta dalam percaturan politik dunia. Jadi, Geolovers, menurut kamu, kekayaan alam dan bencana yang ada di Indonesia ini adalah anugerah atau ujian ya? Ya, itulah tadi sekilas tentang cuplikan video ya, tentang kondisi geografis dan keberagaman alam Indonesia. Ya, ketik ini dalam video yang durasi 2 menit tadi, banyak hal yang mestinya kalian dapatkan ya. Kalian dapatkan itu sudah mewakili dari kondisi geografisnya ya, kondisi geografis, astronomis dan geologis seperti itu. Nah mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya dan ini seru nih Pak atau bagaimana ke depannya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang video tersebut? Ya silakan.
Perempuannya atau laki-laki? Silakan. Ya. Saya mau tanya tentang video yang ini yang barusan. Apa kalian pun mau melihatnya? Kenapa? Ayo Pak. Tadi dulu. Ini. Ya, tadi dulu. Ya, nggak kedengaran ya, saudara. Ya, ini aja. Apa saja dampak negatif dari letak geografis Indonesia? Oh iya, dampak negatif ya. Nah, sesuai dengan gambaran video tadi, apa saja dampak negatif? Ya, jadi dampak negatif apa saja yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh keseluruhan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari kalian mungkin ada yang bisa menjawabnya dampak negatifnya. Ya. Oh, kamu siap. Letak geografis Indonesia juga membawa dampak negatif seperti rawan bencana alam. Contohnya itu gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus, dan juga rentan terhadap perubahan iklim. Nah itu ya, jadi dampak negatifnya itu salah satu dari keuntungan dan ada dampak negatifnya. Ya. Nah kita sebagai penduduk Indonesia itu harus benar-benar mengetahui cara mitigasinya. Ya. Cara bagaimana kita bisa meminimalisir bagaimana nanti ketika terjadi seperti itu. Ya. Ada lagi yang bisa tadi ini ya mau menanya. Ya. Apa saja keuntungan dari letak geografis Indonesia? Keuntungan, tadi dampak ini keuntungan. Jadi apa saja sih dampak keuntungan? Kalau udah ada negatif, pasti ada keuntungannya ya, ada positifnya. Dari kalian mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Dampak keuntungan dari letak geografis Indonesia? Untuk kamu? Oke. Kaya akan sumber alam memiliki keanekaragaman yang tinggi menjadi jalur perdagangan internasional dan memiliki potensi wisata yang besar. Oh iya benar ya, dampak kaya akan jalur perdagangan dan jalur perdagangan internasional ya. Terima kasih ya. Itu tadi berapa pertanyaan? 2 ya. Ya, berarti kalian sudah memahami dari video tersebut. Mungkin satu lagi lah, ya satu lagi yang mau kamu. Oke. Coba ini kasih. Ya. Silakan menyampaikan suaranya ya. Bagaimana kondisi iklim di Indonesia? Bagaimana kondisi Iklim di Indonesia. Oke, bagus pertanyaannya ya. Ya. Bagaimana kondisi iklim? Ya, kita tahu sendiri Indonesia itu mempunyai iklim tropis dengan 2 cuaca. Ya. Ada yang mau menanggapi bagaimana kondisi iklim? Oh, ada. Kondisi iklim ya. Silakan. Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, suhu udara yang panas, dan kelembaban udara yang tinggi. Oh iya benar. Bagus ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya itu bagus ya. Kalian sudah bisa memahami kondisi Indonesia secara geografis dan keberagamannya. Ya jadi itu ya, sepanjang tahun kita itu curah hujannya tinggi ya. Bagus, oke. Oke, terima kasih buat kalian ya. Oke, bukan buat kalian semuanya. Ya ini saya ada sedikit materi yang nanti akan dijelaskan ya tentang keberagaman ini. Nah, jadi sebelum kita memecahkan masalah diskusi nanti, ada sekilas tentang materi ini, tentang materi kondisi geografis dan keberagaman alam Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia itu istilahnya sudah tidak asing lagi melihat peta ya. Kita mungkin tidak bisa langsung
berbagai ke Sumatera, ke Papua, Kalimantan. Tapi kita bisa memahami lewat sebuah peta. Ya. Nah, peta tersebut bisa menggambarkan dari kondisi real di sekitarnya. Nah, kenapa disebut real? Nah, peta ini bisa mengidentifikasi, kita bisa mengidentifikasi dari gambar tersebut ya. Nah, kenapa sih orang di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, dan pulau-pulau di Indonesia itu jangankan budaya ya, kebiasaan mata kesehariannya aja berbeda ya. Pernah nggak sih kalian berpikir seperti itu? Misalkan mungkin di sini kalian jam 7 baru bangun, di pulau sana belum tentu dia pagi-pagi sudah. Kenapa? Karena kondisi alamnya yang memaksa mereka untuk cepat beraktivitas ya. Jadi ketika ini udaranya panas, kita jangankan mau tidurnya ya udah panas gitu. Nah, tetapi manusia dengan mempunyai sumber daya manusia yang bagus, mempunyai otak yang dia bisa bagaimana nih konsep pasarnya seperti apa, kita membuat produk apa misalkan, biar kondisi di suatu daerah bisa kita buat sedemikian rupa. Nah, ini kita lihat peta Indonesia. Peta Indonesia kalau kita lihat seperti global ya, ini kan bulat. Indonesia secara geografis terletak di antara di dua tiga ini ya. Pertama letak geografis, yang kedua letak astronomis, dan yang ketiga letak geologis. Nah, ini letak kalau kita lihat di seperti global itu, kenapa Indonesia itu mempunyai iklim tropis? Nah, karena kita itu berada di antara garis bintang dan garis bujur ya. Kalau lihat di global, garis bintang itu yang mana? Yang ini apa yang seperti ini? Ya, nah ini kan bisa ada menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, ini khatulistiwa antara bujur timur dengan bujur timur juga ya. Kalian pernah kan dulu belajarnya seperti itu. Ini tidak saya jelaskan secara rinci ya, karena nanti kita akan diulas di tugas kalian. Cuma sepintas saja ya. Biar kalian bertanya-tanya misalkan. Ini juga gambaran kecilnya aja. Nah, ini cara penghitungannya ya. Letak astronomis itu letak suatu wilayah berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Kalau dilihat di peta itu kan data. Nah, kalau dilihat di global lain lagi. Kita putarkan misalkan global. Nah, dari titik nol ini, nah ini pertengahannya di ini tuh ada di Indonesia pertengahannya ya. Makanya nih yang titik tadi ya, garis ini ada di Kalimantan, tepatnya di Pontianak. Makanya Pontianak ada 0 derajat ya, yang panas sekali di sini ya. Nah, kenapa ini bisa ada curah hujannya tinggi dan musimnya dalam setahun itu ada 2 kali. Nah, ini ada pengaruh dari letak kondisi geografis tadi di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, jadi ada angin yang secara setahun 2 kali itu bergantian dari benua Australia menuju benua Asia dan dari benua Asia menuju benua Australia. Nah, ini mengakibatkan cuaca ya, mengakibatkan cuaca. Walaupun Mustafa ininya sama, iklimnya di Asia Tenggara. Apa iklimnya? Iklim tropis ya. Kalau orang petani dulu itu bisa prediksi ketika mau panen, ini seperti ini ya, yang tadi saya sebutkan. Misalkan Januari, Februari, Maret, itu udah musim kemarau misalkan, dia udah memprediksi. Nah, sekarang sudah tidak. Kenapa? Itu karena ada pengaruh global warming ya. Karena aktivitas manusia yang bisa mengakibatkan seperti ini. Ya, seperti Pak, seharusnya kan sekarang musim hujan, Pak. Kenapa? Kok nggak hujan-hujan? Ya itu ya, sudah beberapa tahun sampai sekarang itu sudah perubahan musimnya sudah beda, bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu petani nanam berapa aja dia hasil banyak panennya ya. Nah, sekarang tahu sendiri kalian ya, pabrik sudah di mana-mana, itu salah satu akibatnya, yang belum akibat yang lainnya. Karena manusia juga, perumahan di mana-mana ya. Sekarang kalian untuk mendapatkan persawahan yang begitu rindang, persawahan yang begitu hijau udah susah sekarang ya. Yang kalian dapatkan apa? Banyaknya
perumahan kamuflase. Ini salah satu dari ini ya, kayaknya dan manusia itu. Nah ini yang tadi saya sebutkan tentang geografisnya. Nah kenapa kita sangat posisinya sangat bagus untuk semua pertemuan negara mana aja pengen tahu Indonesia seperti apa. Nah, kita Indonesia itu ada di tengah-tengah ini ya, jalur perdagangan lewat sini ya, perairan. Terus jalur udara lewat Indonesia juga. Makanya kita sangat strategis ya. Untuk apa? Untuk perdagangan bisa antar laut, misalkan antar benua juga bisa. Nah, cuman kita ini posisi di sini sebagai salah satu negara yang mempunyai keuntungan dan kerugian apa? Bencana alam. Kenapa bencana alamnya? Karena kita berada di antara tiga lempengan ya. Tiga lempengan ini akan mengakibatkan sering bertemunya lempengan tersebut, salah satunya adanya gempa ya. Cuman bagusnya itu kita adanya gunung ya, gunung berapi. Kalian bisa cermati lah dari Sumatera sampai Papua berapa itu gunung api yang ada. Nah ini yang pertemuan lempeng tersebut. Ini sepintas saja ya. Nah di sini saya akan bagi kalian menjadi kelompok ya, jadi beberapa kelompok untuk membahas berbagai aktivitasnya. Nanti kelompok-kelompok ini akan saya untuk memecahkan sebuah masalah beda-beda temanya ya, tapi intinya tentang geografi dan keberagaman alam Indonesia. Siap ya, nanti kelompoknya waktu pertemuan kemarin saya sudah membuat kelompok kalian ya. Nanti ketika ini kalian sesuaikan saja dengan kelompok-kelompoknya. Masih ingat ya kelompoknya? Masih ingat? Nah, tujuannya apa? Saya membentuk kelompok kalian untuk mengerjakan suatu tugas yang tujuannya biar kalian bisa memahami ya. Bisa memahami, memecahkan masalah tersebut ya, masalah-masalah mengenai tentang letak geografi Indonesia ya. Jadi ini kelompok ini sudah disusun sedemikian rupa. Misalkan kalian, Pak saya nggak ada, jadi semuanya harus bekerja, mempunyai perannya masing-masing nanti ya. Kamu bagian apanya, misalkan kamu nanti ketuanya presentasi gitu ya. Jadi semuanya harus berperan. Ada beberapa sumber nanti bisa kalian cari, ada di buku juga ada. Pada bawah HP kan? Ya itu buat nanti kalian dari sumbernya. Kalau kita nyari dari satu sumber aja kan mungkin kita terbatas ya, karena ini temanya berbagai macam ya. Oke, mungkin bisa disesuaikan ya tempat duduknya, kalian silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Cari temannya sesuai pertemuan minggu lalu saya bagikan, silakan.
Dari apa mungkin nanti ada yang bikin peta konsep, ya beda-beda ya. Ada yang bikin esai, ada yang bikin teks. Oke, sudah siap semuanya. Nanti akan bagikan kertas kapalnya ya. Ini silakan ada berbagai warna yang mau orang kapal. Ya silakan kalian dibuka, kapalnya disiapkan dulu. Nah temanya nah ini ya, kelompok satu mana? Kelompok satu. Nah ini karena ini yang depan, ini kelompok satu. Ya kelompok satu letak geografis Indonesia ya. Silakan sesuai dengan teman. Kelompok dua, Arif. Kelompok dua, tiga, empat, lima. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kakinya ya, jangan ini ke bawah ya. Silakan di ini. Ya, petunjuk kerjanya. Kalian silakan ketua bagi perannya ya. Ketika kamu sudah mendapatkan tema letak geografis Indonesia, buat peta letak geografis Indonesia. Ya. Yang tugasnya keragaman hayati buka dari berbagai luar silakan. Ya, bagi perannya kamu nanti bagian apa, bagian presentasi silakan menunjukkan. Iya, di karton, tulisnya di karton, bukan di kertas. Jadi kertas nanti buat kalian presentasi. Oh iya, ini ada ininya. Yang membutuhkan spidol buat nyaman silakan. Untuk penulisannya mau di belakang atau di depan terserah, yang penting kalian nyaman ya. Ini dulu biar. Kenapa? Ya boleh. Pak warnanya mau yang cerah nggak apa-apa silakan ya. Sesuaikan dengan kreativitas kalian ya. Letak geografis Indonesia siapa? Letak geografis Indonesia.
pegang kan bagian pegang dia bagian kelas atur aja nanti misalkan dia pegang cuma baca itu ini semua paham kan tujuh bagiannya tadi
Sudah ya. Nah, silakan yang belumnya untuk menyelesaikan. Ini ada kelompok yang mau presentasi, silakan ya di depan ya. Ya silakan kelompok berapa yang sudah? Ya kelompok apa? Ya silakan. Silakan di depan ya. Yang ini perhatikan ya sambil yang ngobrol ini presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas IPS tentang bencana alam yang disebabkan letak geografis. Contoh bencana alam yang dapat terjadi di bumi yaitu yang pertama ada letusan gunung. Cara pencegahannya seperti pemantauan gunung Merapi secara berkala, pembuatan peta kawasan rawan letusan, serta pemuluhan dan edukasi masyarakat. Yang kedua itu ada tsunami. Cara pencegahannya yaitu membangun pemecah gelombang, mencari jalur evakuasi, dan juga kenali bunyi peringatan tsunami. Yang ketiga yaitu ada gempa bumi. Penjelasan gempa bumi tidak dapat dicegah karena bencana itu terjadi secara tiba-tiba. Yang keempat ada banjir. Cara pencegahannya yaitu menjaga kebersihan, membaikkan saluran air, dan hindari pembangunan di pinggiran sungai. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya silakan. Kelompok berapa yang sudah siap? Selanjutnya kelompok 5, silakan. Ya, kelompok. Yang lain perhatikan ya. Kelompok 4 perhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati, variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri pada makhluk hidup. 1. Ekosistem. 2. Ekosistem air tawar. 3. Padang lumpur. Hutan gugur, tingkat ekosistem, tingkat gen. Hutan hujan tropis, tundra, faktor genetik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang bentuk muka bumi di Indonesia. Perbukitan merupakan bentuk muka bumi yang memanjang dan tinggi. Muka bumi yang terdiri dari gunung yang saling menyambung. Bukit merupakan sebidang tanah yang menjulang lebih tinggi daripada apapun di sekitarnya. Hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut. Dataran tinggi wilayah yang memiliki dataran luas dengan ketinggian di atas 200 cm. Pantai daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dari suhu terendah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya kelompok 2 lagi. Kita semua siap, tinggal di variasi aja bagi-bagi siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan yang ada di Indonesia. Tanah yang membentuk dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Tanah biasanya berwarna coklat ditemukan di bagian pinggir sungai. Tanah andosol, tanah vulkanik yang berbentuk dari proses vulkanisme gunung berapi berwarna coklat kelabu dan sangat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia ada di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Dan letak geografis di Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah yang pertama, batas wilayah seluruh udara darat berbatasan dengan Malaysia dan laut berbatasan dengan laut Cina. Pertanian berbatasan sama penampakan alam segala sesuatu yang ada di permukaan dan terbentuk Potensi alam, sumber daya alam yang masih ada di tempat aslinya. pengaruh letak geografis memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas di dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kita sudah menyelesaikan tugas kelompok dan sudah presentasi. Kalau boleh saya simpulkan tadi dari beberapa kelompokan temanya berbeda-beda ya. Hasilnya bagus sih. Nah, ada yang membuat laporan dalam bentuk peta konsep, ada yang laporan tentang esai dan tentang deskripsi, dan itu alhamdulillah. Nah, ini harusnya kalian bisa memahami apa yang kalian tugaskan tadi ya. Kalian bisa memahami karena kalian bekerja sama, kalian berdiskusi bersama. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin disampaikan tentang hasil kerjanya, silakan. Refleksi dari kalian. Ya, silakan. Dengerin. Saya menjadi lebih paham dengan kondisi geografis yang ada di Indonesia. Oh iya. Jadi lebih memahami dan lebih bisa tahu ya tentang kondisi geografis Indonesia. Seperti itu. Ya, alhamdulillah beberapa proses sudah kita lalui dan sekarang akan Bapak kasih LHPD mandiri ya. Jadi kalian mengerjakan tugas mandiri tadi, kelompok sekarang mandiri. Bisa nanti kalian tulis di buku ya, di buku. Nanti LHPD saya bagikan. Ini mandiri ya. Untuk petunjuk pekerjaannya sudah ada di sini, tinggal saya kerjakan di buku tulis IPS masing-masing. Silakan Pak.
silakan dikumpulkan ya. Ada yang tanya mas? Udah, oke. Silakan sini kumpulin. Ya. Udah semua ya? Sudah tes kita selesaikan dan sekarang refleksi tentang pembelajaran kali ini ya. Mungkin dari kalian lah ada yang ingin bisa menyampaikan tentang refleksi. Kamu? Refleksi saya setelah mempelajari materi ini adalah saya semakin menyadari betapa unik dan kayanya kondisi geografis Indonesia. Letaknya yang sangat strategis antara dua benua dan dua samudera sangat berpengaruh terhadap iklim dan jenis tanah di Indonesia. Saya juga belajar tentang berbagai macam bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan cara menghadapinya. Saya merasa lebih peduli terhadap lingkungan dan ikut serta dalam upaya pelestarian. Ya, jadi setelah kita mempelajari tentang kondisi geografis dan keberagaman alam Indonesia, diharapkan kita bisa ya dan mampu untuk menjaga lingkungan kita ya. Lingkungan yang kita diami itu harus kita jaga, siapa lagi kalau bukan kita ya. Karena kalau dilihat dari tadi pemaparan video dan materi, Indonesia itu rawan bencana ya, rawan bencana. Jadi kita sebagai pelajar harus bisa memahami dan bisa menyikapinya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai dan silakan bukunya diberes-beres dulu ya, bukunya beres-beresin dulu, dimasukin. Oke. Ya, oke. Kalau sudah beres semua, jangan sampai ada ketinggalan. Saya ingin menyampaikan tentang materi yang akan datang ya. Tetap materi yang akan datang kalian membawa handphone untuk mencari sumbernya. Tentang apa Pak? Tentang pelestarian sumber daya alam ya. Jadi kita nanti berkelanjutan nih materi yang tadi ya. Pelestarian sumber daya alam. Makanya materi-materi berkelompok tadi nanti ada ketemu secara rincinya lagi ya, seperti itu. Dan alhamdulillah, dan jangan lupa dibaca di rumah ya, buku paketnya dibaca sebelum masuk pada pelajaran PSS, pelajarannya dibaca ya. Ya alhamdulillah sudah kita gunakan semuanya dan sekarang kita akan berdoa dulu ya. Karena tadi kita awal udah berdoa, sekarang sebelum pulang kita berdoa. Siapa yang kira-kira yang biasa mimpin? Oh kamu, ya silakan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa